Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Review film kali ini berjudul Annapurani 2023. Dalam bayang-bayang tradisi Brahmana yang kuat, Nayatara yang berperan sebagai Anna bertekad untuk mengejar mimpi terbesarnya, yakni menjadi seorang chef yang terkenal. Namun keyakinan teguh ayahnya mengenai tradisi keluarga membuatnya berada di persimpangan antara keinginan pribadi atau keluarganya. Lantas bagaimana kelanjutan kisahnya? Namun sebelum lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimi nih. Ada Kak Anang Gula Manis, Wayandra Amal, Pak Ganjar, TV Pemuda Indonesia, dan Muhammad Akmal Irfan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan gadis kecil berusia 13 tahun bernama Anna. Sejak kecil, Anna sangat senang berada di dapur. Hal tersebut menjadikan Anna mahir mengelola berbagai jenis masakan. Bahkan di usia yang sangat belia, Anna mampu menebak dengan akurat semua bahan makanan dengan mata tertutup. Selera makanan Anna juga tidak seperti anak-anak pada umumnya. Hal ini terbukti ketika Anna mengomentari masakan ayah Kirti, padahal ayah Kirti adalah chef terkenal. Keterampilan memasak Anna tak lain adalah turunan dari sang ayah. Dia adalah Rangarajan, kepala juru masak dapur Madapali di Kuil Sirangam, Tamil Nadu. Sejak kecil Anna terbiasa menemani ayahnya di dapur untuk persembahan kepada Tuhan. Sehingga di rumah pun ia selalu membuatkan makanan untuk ayah dan hasil masakannya selalu menuai pujian dari ayahnya. Tak hanya Rangarajan, ayahnya, masakan Anna diakui oleh ayah Kirti, Aru Sufai. Ia memuji masakan buatan Anna. Namun hari itu, Anna diajak temannya karena dalam tradisinya, seorang juru masak adalah cita-cita rendahan yang hanya dilakukan oleh seorang pria. Aru Sufai lalu mencoba mengubah pandangan anak-anak tentang chef. Ia menjelaskan pada mereka bahwa memasak adalah suatu pekerjaan yang paling mulia, apalagi itu dilakukan oleh seorang dengan penuh hati. Penjelasan Artu Supai semakin membuat Anna bersemangat meraih impiannya menjadi chef terbaik di negaranya. Sama seperti idolanya yang dikenal sebagai chef terbaik India saat ini, yaitu Chef Anand Sunarajan, yang selalu tayang di setiap stasiun televisi. Namun ambisi besarnya bertentangan dengan kultur keluarganya, sebab keluarganya adalah penganut Brahmana garis keras. Dalam keyakinan tersebut, setiap penganut diharamkan memakan daging jenis apapun selain vegetarian. Singkat cerita, kini Ana telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Diketahui ia juga telah bekerja di sebuah perusahaan. Tapi kali ini Ana memilih resign dari kantornya karena pekerjaan itu tidak sesuai dengan passionnya. Ana masih terobsesi menjadi seorang chef ternama. Namun ibu langsung memarahinya. Begitu pula dengan ayah yang begitu keras melarangnya. Rangarajan menegaskan, jika kamu menjadi seorang juru masak, otomatis semua jenis makanan pasti akan kamu masak dan mencicipinya. Rangarajan tak ingin pamornya sebagai juru masak kuil menjadi rusak karena anaknya. Ayahnya mengizinkan Ana melanjutkan pendidikan MBA, bukan belajar menjadi koki. Olehnya, Rangarajan memberikannya formulir MBA kepada Ana. Hal itu membuat Ana semakin galau merana karena impian yang menjadi seorang chef ditentang keras oleh ayahnya dan keluarganya. Esoknya Ana datang ke tempat sahabatnya, Kirti. Di sana ia bertemu dengan Farhan, sahabat masa kecilnya. Farhan tak seperti Rangarajan. Ia mensupport pilihan dan cita-cita Ana untuk menjadi seorang chef. Farhan memberi Ana kejutan dengan membawa formulir pendaftaran untuk jurusan chef manajemen perhotelan. Farhan bilang, kamu telah mengalah selama bertahun-tahun kepada orang tuamu. Selanjutnya jangan pedulikan lagi ucapan orang lain dan ikutilah kata hatimu. Ungkapan Farhan membuat Ana dilema menetapkan pilihannya sendiri. Akhirnya malam itu Ana memutuskan untuk kuliah di kampus yang diinginkan ayahnya saja. Namun bukan MBA, melainkan jurusan Chef MP. Diam-diam hal itu dilakukan Ana untuk menutupi kebohongannya terhadap ayah. Selama masa perkuliahan di kampus ini terasa begitu lancar dan sesuai harapan Ana. Dan ayah Kirti Arusufai menjadi ayah Ana selama masa perkuliahan di kampus tersebut untuk menggantikan Rangarajan. Hari itu Ana mendapat mata kuliah memasak olahan daging. Ana yang terbiasa dengan tradisi Brahmananya membuatnya kalap dalam mata kuliah tersebut. Ia sangat ketakutan ketika melihat ayam tersebut dimutilasi. Dan ketika ia diminta untuk mempraktikkan metode pemotongan daging ayam itu, Ana tak tahan dan akhirnya ia jatuh pingsan. Hal itu membuatnya putus asa. Tapi Farhan datang dan kembali memberinya semangat.
Sebab hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Farhan yang seorang vegetarian, tapi masih bisa memasak olahan daging yang lezat. Ibu Farhan bahkan bisa memasak biryani yang sangat lezat. Perkataan Farhan kembali mempengaruhinya. Dan tak lama kemudian Ana masuk ke dalam ruangan dan mulai memotong daging ayam untuk pertama kalinya. Ana lalu memulai aksinya. Akan tetapi setelah dicoba beberapa kali oleh temannya rasanya masih di bawah standar. Mungkin saja karena Ana tidak bisa mencicipinya, hal itu tak bisa membuat Ana tinggal diam. Untuk menjadi seorang koki, memang dibutuhkan totalitas tanpa peduli lagi dengan keyakinannya. Sehingga Ana memberanikan diri menyantap daging ayam. Tetapi tetap saja, biryani buatannya tidak lezat selezat buatan Ibu Farhan. Farhan lalu membawa Ana untuk mencoba memasakkan ibunya di sebuah perayaan umat Islam. Di sana Ana merasakan sendiri kelezatan masakan Ibu Farhan tersebut. Karena biryani adalah salah satu jenis makanan yang tidak mampu diolah dengan baik oleh Ana. Singkat cerita, tak terasa sudah setahun masa perkuliahan Ana di jurusan ini dan hal di luar pikiran pun muncul. Hari itu Ana dan Farhan dikejutkan dengan kedatangan Rangarajan di kampusnya. Ana begitu panik. Seketika Ana mengganti seragamnya dan berlari ke gedung MBA. Ana berpura-pura menjadi mahasiswa jurusan manajemen bisnis demi menutupi kebohongannya selama ini. Dan Ana pun berhasil mengelabui ayahnya. Padahal kedatangan Rangarajan ke kampus itu hanya untuk memberi Ana kunci rumah. Sebab ayahnya akan keluar kota dalam beberapa hari. Setelah itu sang ayah pun pergi. Akhirnya Ana lengah dan ia pun masuk ke dalam kelasnya. Hari itu mereka sedang praktik memasak daging ayam. Ana pun dengan santainya mencicipi daging yang sudah ia olah. Membuat Ana tidak sadar bahwa ayahnya telah lama berada di hadapannya saat ia mencicipi daging ayam yang telah ia masak. Tadinya Rangarajam kembali untuk menitipkan uang jajan. Namun kini ia hanya mendapat rasa kecewa sebab melihat anaknya telah mengkhianati keyakinannya. Bahkan segala kebohongan Ana telah terbongkar dengan sendirinya. Kejadian itu pun secepat kilat tersebar di kalangan petinggi Brahmana di kuil Siraragam. Putri Rangarajam dianggap telah melecehkan agama keyakinan mereka, sehingga ayah Ana pun harus menerima nasib dikeluarkan dari jabatannya sebagai juru masak di kuil. Sebagai tokoh terkenal di masyarakat, Rangarajam seketika menjadi omongan tetangga. Pengabdiannya selama 25 tahun harus berujung sia-sia. Ana menyadari kelakuannya telah membuat sang ayah menderita, sehingga Ana tidak bisa melawan ayahnya lagi. Akibatnya, Ana harus menerima takdir di mana dia akan dinikahkan dengan seorang pria Brahmana pilihan ayahnya. Dan sebagaimana keputusan ayahnya, kini Ana juga telah diberhentikan dari perkuliahannya. Singkat cerita, malam pernikahan pun tiba. Ana terlihat sangat sedih memikirkan nasibnya. Tiba-tiba Farhan yang telah lama mencintai Ana datang membawa Ana kabur ke Chennai. Farhan melakukan itu agar Ana bisa meraih mimpinya. Semua rencana telah diatur Farhan bersama teman-temannya. Menjadi chef memanglah impian Ana sejak dulu. Akan tetapi mustahil bagi Ana meninggalkan pernikahan yang akan berlangsung sebentar lagi. Ana tak ingin mengorbankan kehormatan ayahnya lagi. Farhan semakin meyakinkan Ana. Lagi pula pernikahannya bukan atas dasar cinta, tapi paksaan yang hanya akan berujung penyesalan seumur hidup. Farhan menarik tangan Ana dan mengajaknya kabur. Sialnya nenek masuk ke kamar untuk membawa Ana melakukan proses pernikahan. Ana sangat ketakutan. Perbincangan mereka ternyata telah didengar oleh nenek. Nenek lalu menutup pintu kamar dan respon nenek sungguh di luar dugaan. Ana malah dipersilahkan kabur. Karena nenek tak mau Ana bernasib sama dengannya yang tidak bisa menggapai impiannya hanya karena tradisi. Ana pun memeluk neneknya dan pergi bersama Farhan. Sementara nenek berpura-pura panik dan melaporkan kepada Rangarajan bahwa Ana tak ada di dalam kamarnya, sebab Ana telah melarikan diri. Hal itu membuat semua tamu panik, begitupun juga Rangarajan. Ana hanya mengirim pesan suara kepada ayahnya yang berisi permintaan maaf, sebab tindakannya tentu akan membuat ayahnya disalahkan oleh semua pihak, terutama dari calon suaminya. Maka dari itu Ana berjanji hanya akan kembali setelah ia membuat ayahnya bangga. Akan tetapi ucapan Ana tak ada artinya lagi bagi ayah. Rangarajan sangat marah dan tak akan menganggap Ana sebagai anaknya lagi. Esoknya Ana pun tiba di Chennai. Di sana ia tinggal bersama sahabatnya, Kirti. Kirti memang sering membantu Ana untuk mendapatkan pekerjaan. Hari itu mereka ke sebuah hotel bintang 5. Sayangnya manajemen hotel hari itu tidak berada di sana. Akhirnya petugas hotel hanya mempertemukan Ana dengan seorang kepala chef bernama Aswin. Ana sangat senang bisa masuk ke dalam dapur hotel. Ia pun bersemangat menunjukkan dirinya di hadapan Aswin, perihal kemampuannya yang bisa memasak semua jenis makanan. Namun hal itu tak direspon baik oleh Aswin. Aswin sangat angkuh dan tidak ingin mendengar cerita Ana.
Aswin lantas mengusir Ana dari dapur. Aswin dengan tegas berkata, Ana tidak layak bekerja di tempat itu. Saat keluar dari hotel, tiba-tiba Ana melihat sang idolanya yakni Chef Anand Sudarajan. Ana hanya terdiam penuh kagum karena ini adalah kali pertama ia melihat Chef Anand secara langsung. Saat pulang di tempat Kirti, Ana kembali diusir oleh ibu kos. Sempat terjadi cekcok antara Ana dan ibu kos di sana. Saat itu Kirti juga tak bisa berbuat banyak, sehingga tidak ada pilihan lain. Ana pun akhirnya mengangkut barang-barangnya dan keluar dari kos tersebut. Kini Ana merasa sangat kebingungan, belum lagi ia merasa kelaparan. Untungnya Kirti mengajak Ana ke sebuah pesta pernikahan agar bisa makan gratis. Akan tetapi, Ana tak juga bisa berkompromi dengan segala jenis makanan. Makanan yang disajikan rupanya tidak memanjakan lidahnya. Namun siapa sangka ternyata makanan ini berasal dari catering tempat Aswin bekerja. Melihat Ana yang tidak menghargai makanan membuat Aswin angkat bicara. Kebetulan Chef Anan juga berada di sana dan melerai keduanya. Ana baru tahu bahwa Chef Anan adalah ayah dari Aswin. Meskipun begitu, Ana tetap memberikan komentar pedas terhadap semua hidangan catering Aswin. Chef Ana nampak kagum dengan kritikan yang diberikan Ana, berbeda dengan Aswin yang begitu tak terima, sehingga ia menantang Ana untuk menunjukkan kemampuan masaknya. Merasa tertantang, Ana langsung menunjukkan keahliannya memasak makanan yang sama. Di hadapan semua orang, ia juga membuatkan sesuatu yang spesial khusus untuk sang idola Chef Anan. Malam itu, Chef Anan dibuat terpukau dengan kreativitas Ana. Hingga keesokan harinya, Aswin dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa ayahnya telah menerima Ana bekerja di hotel itu. Aswin nampak kesal dengan keputusan ayah. Ana tak patah semangat meski Aswin memberi kesan yang kurang mengenakan. Sebab jika tidak bekerja di tempat ini, maka Ana tidak akan mempunyai tempat tinggal. Akhirnya Ana telah mendapatkan gaji dan bisa membayarkan sewa kosan di tempat Kirti. Beberapa minggu kemudian, hotel di tempat Ana bekerja disibukkan dengan kedatangan tamu penting yaitu Presiden Prancis yang akan makan siang di sana. Di saat semua orang sibuk mempersiapkan makanan, Aswin kesal dan melarang Ana membantunya. Tak lama kemudian, beberapa jenis makanan Eropa telah tersaji di atas meja makan. Sialnya Presiden rupanya tak suka sebab ia berharap akan dihidangkan makanan khas India. Chef Anan menjadi malu di hadapan sang presiden, dan presiden yang kecewa memutuskan untuk meninggalkan meja makan. Belum lagi Chef Anan dibuat kecewa saat masuk ke dalam dapur, semua makanan yang disajikan Aswin terlihat biasa saja. Saat itu juga Ana memberanikan diri membuat masakan India yang istimewa khusus untuk presiden itu. Dan ketika masakan itu selesai, Chef Anan langsung bersemangat. Ia optimis kali ini. Presiden tak lagi mencela sajiannya. Chef Anan lalu menghadang presiden sebelum presidennya pergi untuk menyantap hidangan yang telah disediakan kala itu. Untung saja presiden mau dan langsung mencoba buah tangan dari Ana. Saat presiden akan menyantap masakannya, Ana memberi kode kepada Chef Anan agar si presiden makan menggunakan tangan agar cita rasanya lebih nikmat. Dengan begitu presiden menyantap makanannya. Presiden menunjukkan ekspresi yang sangat puas dan memuji Chef Anan. Chef Anan pun berkata, ia tak layak menerima pujian itu sebab yang membuatnya adalah Ana. Kecerdasan Ana mampu menjelaskan sejarah makanan yang disajikan tersebut di hadapan Presiden Prancis. Akhirnya Presiden semakin kagum dan ia memberikan sebuah tanda terima kasih pada Ana, yakni menghadiahkan Ana sebuah koin emas yang langka dari Prancis. Thank you, Mr. President. Atas prestasi Ana, Chef Anan langsung memberikan informasi penting, di mana Ana telah dipromosikan kenaikan jabatan oleh Chef Anan. Tak hanya itu, Chef Anan juga memberikan tiket untuk mengikuti kompetisi memasak tingkat nasional, demi memperebutkan gelar koki terbaik India. Mendengar itu, Aswin menjadi sangat kesal. Keesokan harinya, Aswin tak senang dengan keberhasilan Ana, berniat untuk mencelakainya. Karena posisi itu telah lama diimpikan Aswin, harusnya dialah yang mewakili hotel ini untuk ajang bergengsi tersebut. Aswin merencanakan suatu di luar ekspektasi menghancurkan karir Ana sebagai seorang chef terbaik India. Hari itu, seorang koki suruhan Aswin berpura-pura memesan sebuah kue ulang tahun. Ia berkata pada Ana, hari ini adalah pesanan dari tamu VIP hotel. Meskipun hari itu pekerjaan Ana telah selesai, tapi demi loyalitas di hotel ini, Ana menerima tugas ini.
setelah berada di dapur untuk membuat kue. Tanpa Ana sadari, tiba-tiba oven meledak. Akibatnya hantaman ledakan mengenai Ana dan seisi dapur. Ana terluka parah hingga tak sadarkan diri. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Kabar buruk ini terdengar sampai ke telinga Rangarajan di kampung. Akhirnya ayah bergegas ke Chennai melihat kondisi Ana. Mereka nampak ketakutan sebab Ana sangat kritis. Dan setelah sadarkan diri, ayah pun bisa masuk melihat anaknya. Meskipun Ana telah membuat mereka kecewa, tapi mereka tetap ada di saat Ana dalam bahaya seperti ini. Bahkan ayahnya sendiri yang mengurus biaya rumah sakit, sementara ibunya tinggal di sana untuk merawat dirinya. Tak lama kemudian Ana meminum jus buatan ibu. Namun ia dibuat kesal lantaran minuman itu hambar, tak ada rasanya. Hal itu membuat ibu heran, sebab sudah beberapa sendok gula yang dituangkan ke dalam minuman tersebut. Terlebih Ana setelah mencoba lidahnya tetap saja tak merasakan apapun. Ana histeris, lalu mencoba makanan apapun di dekatnya. Tapi tetap saja, ia tak merasakan apapun di lidahnya. Ana akhirnya lari keluar rumah sakit. Semua orang yang ada di sana dibuat bingung dengan tingkah Ana yang tak seperti biasanya. Ana masuk ke sebuah kantin dan mencicipi makanan yang ada di sana. Ia menangis. Ia yang sejak kecil bisa mengenali makanan apapun meski dengan mata tertutup, kini harus menanggung pedih sebab ia menyadari bahwa indera pengecapnya tak lagi berfungsi. Ia tak bisa lagi merasakan apapun di mulutnya baik asin, manis maupun pahit. Untung saja, menurut dokter, indera penciuman Ana masih bisa difungsikan. Kabar ini sangatlah menyakitkan baginya. Kehilangan indera perasa sama artinya kehilangan kehidupannya. Karena impian Ana untuk menjadi seorang koki terkenal seketika hancur. Ana telah kehilangan arah. Ia tak tahu bagaimana lagi harus memulai semuanya dari awal. Kini ia mengajak ayah untuk kembali ke kampung. Ana menganggap ini adalah balasan karena Ana telah gagal dalam meraih cita-citanya menjadi seorang koki. Ia berkata, semua ini terjadi sesuai harapan ayah, dan setelah pulih, Ana tak dibawa kembali ke kampung. Dan Rangarajan memutuskan untuk menemui Chef Anan. Rangarajan nampak emosional di hadapan Chef Anan. Ia menceritakan tentang kondisi Ana yang sebenarnya. Sebab Rangarajan tak mungkin membawa Ana kembali ke rumahnya, sebagaimana sumpahnya dulu. Saya tidak akan membawa Ana kembali ke rumah karena ia telah menjadi noda sampai saya mati, ucap Rangarajan. Ia meminta Chef Anan membantu Ana menjadi seorang koki yang sukses. Setelah itu Rangarajan pun pergi. Dan semenjak hari itu, Ana di bawah didikan Chef Anan setiap hari dilatih secara khusus. Sayangnya masakan Ana tak lagi sempurna seperti dulu. Hal itu membuat Ana semakin patah hati. Melihat kondisi Ana yang demikian membuat Chef Anan turun tangan. Ia berusaha memotivasi Ana agar tidak patah semangat. Chef Anan berkata, kehilangan indera perasa bukan berarti membuat seorang tak bisa memasak lagi. Orang yang memasak dengan penuh cinta, hasil masakannya akan terasa lebih nikmat, meskipun tidak dicicipi. Hal itu bisa dibuktikan ketika mencontohkan masakan ayah Ana yang sangat lezat. Padahal ayahnya tak pernah mencoba masakan yang dibuatnya. Ungkapan Chef Ana nampak memberi pengaruh besar pada Ana. Ana lalu kembali memulai dari awal. Farhan selalu berada di sampingnya kapanpun Ana membutuhkannya. Ia hadir untuk memastikan masakan yang dibuat Ana hasilnya lezat. Begitu pula support dari teman-teman yang lain. Sementara itu, kecelakaan yang telah menimpa Ana telah diketahui Chef Anan dan ternyata semua ini adalah rencana busuk Aswin untuk menghancurkan Ana. Tindakan Aswin sangat tercela. Tapi tak mungkin seorang ayah membongkar kejahatan Aswin di muka umum, sebab semua itu hanya akan menghancurkan reputasinya yang selama ini dibangun susah payah. Akan tetapi keesokan harinya, masalah lain pun muncul ketika direktur hotel ini menyudutkan Ana. Hotel tak mau mengambil resiko besar hingga akhirnya Ana pun dipecat sebagai koki hotel. Hal itu memberi keuntungan besar bagi Aswin untuk mewakili pihak hotel dalam kompetisi memasak bergengsi yang disebut IBC. Chef Anan yang mendengar itu memprotes. Ia tak terima keputusan pihak hotel. Karena itu, Chef Anan memutuskan untuk mengundurkan diri dari hotel tersebut. Informasi ini membuat semua pihak hotel bintang 5 datang berbondong-bondong menawarkan Chef Anan bergabung di hotel mereka saja. Tawaran menggiurkan diberikan pada Chef Anan,
mulai dari jabatan pemilik saham hingga direksi hotel. Tak hanya itu, mereka pun bersedia mengirim Anna sebagai wakil mereka dalam kompetisi IBC. Mendengar itu, Chef Anand sangat senang karena Anna adalah prioritas utama karirnya saat ini. Hal itu membuat Anna merasa bersalah, tapi Chef Anand melakukan semua ini hanya untuknya. இவ்வளவு ஹோட்டல்ஸ் உனக்காக தான் வந்திருக்காங்க. Beberapa minggu kemudian kompetisi IBC pun digelar. Acara itu disiarkan secara langsung oleh stasiun TV nasional. Semua masyarakat menyaksikan, sebab pemenang dalam ajang bergengsi ini tak hanya menjadi koki terbaik India, melainkan akan mendapat posisi tertinggi di hotel bintang 7 terbaik dunia. Dalam audisi pertama ada 16 kontestan IBC, termasuk Purani dan Aswin. Mereka kembali dipertemukan dalam pertarungan ini. Untuk mengalahkan Anna, Aswin menyogok salah satu panitia. Akhirnya Anna mendapat tantangan memasak tanpa api, sementara Aswin memasak tanpa pisau. Anna sendiri bingung, begitu pula para penonton yang ada di sana, sebab memasak tanpa menggunakan kompor sangat mustahil nggak sih? Sementara peserta lain telah berlari untuk mengambil bahan masakannya, sedangkan Anna masih berdiam diri di tempat. Dia tidak tahu ide masakan apa yang harus dia olah untuk meloloskannya di babak selanjutnya. Melihat Anna yang kebingungan membuat Farhan tak tinggal diam. Ia memberikan kode pada Anna untuk mencontoh masakannya. Berkat bantuan Farhan, Anna akhirnya ingat momen ketika berada di tempat ayah Kerti Arusufai. Tak butuh waktu lama, Anna akhirnya mempraktikkan ilmu yang diperolehnya dari Arusufai. Selanjutnya Anna menyulap bahan masakan dengan cara yang diberikan Arusufai saat itu. Ia mengambil beras ajaib dan merendamnya selama beberapa menit hingga berubah menjadi nasi. Selanjutnya, Anna mengolah pisang mentah dan merendamnya dalam larutan garam. Tanpa sentuhan api, Anna bisa masak tumis sayuran sambar dan lainnya. Meski ia sendiri tak yakin apakah hasil masakannya enak atau tidak, Anna hanya bisa menggunakan indera penciumannya untuk mengoreksi bau dari masakannya sendiri. Untung saja masakan itu bisa diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya, para juri pun mencicipi masakan setiap kontestan. Dalam momen ini, Aswin mendapat pujian karena menu yang disajikan begitu mewah, sesuai dengan tampilannya begitu lezat. Sedangkan masakan Anna nampak begitu sederhana, tapi soal rasa tak kalah dengan kelezatan masakan buatan Aswin. Dan babak penyisihan pun berlangsung. Dari 16 peserta, hanya beberapa orang yang berhak maju ke babak selanjutnya. Nama Anna sama sekali tak disebut di antara mereka. Anna menjadi putus asa, hilang harapannya. Begitu juga Farhan dan Rangarajan. Namun tak diduga, kejutan lain diberikan oleh para juri. Karena dari penilaian juri, masakan Anna menjadi kriteria paling unik dan terbaik di antara kontestan lainnya. Anna akhirnya berhasil melalui rintangan yang nyaris mustahil dimenangkan olehnya. Hal itu membawa Anna maju ke babak selanjutnya dan mendapatkan tambahan poin. Nama Anna Purani semakin digandrungi oleh banyak orang. Bahkan mantan calon suaminya datang memberi Anna ucapan selamat. Ia bahkan tak segan-segan memberikan supporting kepada Anna. Itu membuat Farhan tak mau kalah dan merasa tersaingi. Tak lama kemudian babak selanjutnya, Anna semakin tampil membanggakan, yang membuat dirinya berhasil lolos di babak selanjutnya, yakni babak final. Di sini hanya ada 2 orang yang lolos, termasuk Aswin. Kini saingan Anna semakin kuat, karena profesi Aswin turun dari ayahnya, yakni Chef Anand. Lolosnya Anna ke babak final menjadi tantangan terberat baginya, sebab Aswin tentu tak tinggal diam. Dia lagi-lagi merencanakan suatu hal untuk menjatuhkan Anna di babak final ini. Aswin diam-diam menemui seorang tim penyelenggara bernama Manohar. Di hadapan awak media, ia membeberkan fitnah di mana ia mengaku bahwa Anna telah melakukan tindakan yang tidak benar dengan menyogok dirinya agar Anna bisa masuk ke babak final. Kabar tersebut dalam sekejap menyebar ke media sosial membuat netizen menghujat Anna. Dan dalam komunitas koki seluruh dunia, Anna pun diadili karena kabar tersebut. Meskipun media tak tahu persis kondisi di balik layar, Chef Anand tetap yakin bahwa Aswin adalah otak di balik fitnah yang tersebar di luar sana. Bahkan Chef Anand tetap berdiri membela Anna. Perkataannya membuat Aswin naik darah dan tega menghantam ayahnya sendiri hingga Chef Anand dilarikan ke rumah sakit. Sementara di saat yang sama, Anna sedang disidang di forum asosiasi seluruh koki India. Saat itu Anna membela dirinya, ia membantah tuduhan tersebut. Anna bahkan tak tahu orang yang bernama Manohar itu. Di sini ia juga mengakui bahwa ia masuk kategori disabilitas karena indera perasaannya hilang. Namun berhasil memenangkan pertandingan dengan bantuan inderanya yang lain. Sebab banyak tokoh besar di dunia ini menjadi orang berhasil meskipun dengan keterbatasan inderanya. Setelah mendengar penjelasan Anna,
Pimpinan asosiasi koki tersebut memutuskan bahwa Ana tidaklah bersalah dan berhak melaju di babak final IBC. Thank you, sir. Singkat cerita, babak final pun telah dimulai. Pertandingan Aswin dan Ana benar-benar menegangkan. Tantangan kali ini adalah memasak sesuai dengan pilihan para penonton. Dan siapa sangka menu pilihan terbanyak jatuh pada makanan biryani. Tentu ini adalah tantangan terberat untuk Ana karena sejak kecil masakan biryani dari Ana kurang enak. Itu pun yang membuat Farhan menjadi tegang karena mereka tahu kelemahan Ana dalam mengolah biryani. Saat itu Aswin telah memulai beraksi, sementara Ana masih tertinggal di mejanya. Namun saat itu tiba-tiba Ana teringat perkataan Ibu Farhan. Masakan biryani buatan Ibu Farhan enak bukan semata-mata karena resep turun-temurun, melainkan sebelum memasak biryani. Ibu Farhan lebih dulu melakukan ibadah untuk berdoa kepada Tuhan. Dan di luar dugaan, tindakan Ana justru mengejutkan semua penonton, di mana ia melakukan ibadah layaknya orang Islam, sebagaimana yang dilakukan Ibu Farhan sebelum memasak biryani. Setelah selesai berdoa, Ana Purani pun mulai aksinya. Untuk pertama kalinya, biryani buatan Ana membuat lidah juri tak bisa berkata apa-apa. Mereka semua memuji kelezatan masakannya. Begitu juga dengan buatan Aswin yang tak kalah nikmatnya. Kini juri dibuat bingung memutuskan siapakah yang akan menjadi juaranya. Karena sulit untuk memilih, juri akhirnya memutuskan satu challenge lagi untuk Aswin dan Ana, yakni tes dengan mata tertutup dan mereka harus menebak dengan benar bahan makanan yang telah disediakan. Tes ini dirasa tak adil, karena Ana telah kehilangan indera perasanya. Farhan kesal, ia pun memprotes juri. Namun tindakan Farhan dibungkam oleh Ana. Ana dengan lapang dada menerima tes ini. Ia akan melakukan semampu yang ditangkap indera lainnya. Tofu. Center soft है juicy यार. See. Dragon fruit. What type of cheese? Feta cheese. Sampai bahan keempat, Aswin dan Ana sama-sama mendapat skor yang imbang. Akan tetapi saat bahan kelima, Aswin salah menebak bahan masakan. Sementara Ana dibuat gugup, sebab ia kesulitan menebak bahan apa yang ada di tangannya. Beruntung ia bisa menebak dengan benar dan membuatnya mendapat nilai yang sempurna. Ana akhirnya lolos menjadi pemenang kompetisi bergengsi IBC. Ini menjadi pertanda bahwa mimpinya sejak kecil telah diraihnya, yakni menjadi koki terbaik di India. Terlihat sang ayah sangat bahagia dengan penuh haru. Begitupun Farhan dan teman-teman lainnya. Semua orang yang menghina dirinya dulu kini telah mengakui kehebatannya. Kata-kata sang nenek telah terbukti. Semua orang yang menghujat ayahnya pasti akan kembali ketika ia berhasil sukses mengharumkan nama ayahnya sendiri. Kemenangan Ana adalah kemenangan kaum perempuan yang selalu dipandang sebelah mata untuk menjadi seorang koki ternama. Dan di saat Ana akan menerima penghargaan IBC, Ana meminta ayah untuk maju ke depan menerima penghargaan tersebut. Hal itu membuat ayah merasa malu akan kata-katanya dulu terhadap putrinya. Di sanalah Rangarajan mengakui kesalahannya selama ini yang dengan sengaja menghalangi putrinya mengejar cita-citanya. Momen ini menjadi saksi bahwa ayah masih menyimpan spatula yang dulu ia patahkan karena kebenciannya terhadap Purani yang ingin menjadi koki. Setelah kekalahan itu, Aswin memutuskan untuk pergi dari rumah ayahnya dan tidak akan meneruskan bisnis ayahnya. Sementara Ana memutuskan untuk kembali ke desa dan membuat lembaga swadaya kaum perempuan di bidang kuliner. Semua itu dilakukan karena melihat perjalanan hidupnya yang penuh rintangan meraih cita-citanya. Dan semua ini tak lain karena bantuan Chef Anan yang sejak kecil telah menjadi idolanya. Inspirasi yang diperoleh Ana dari Chef Anan membuatnya berada di puncak kesuksesan sampai saat ini dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.